Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Nah, sekarang aku mau Shopee haul lagi. Yeay. Jadi aku kemarin tuh udah lihat di Shopee juga, ternyata banyak banget lagi yang kasusnya itu sama kayak Bargo Mariam kemarin. Jadi nama hijabnya itu adalah Bella Hijab. Pasti kalian udah gak asing dong dengar Bella Hijab. Dan udah penasaran gak sih kenapa Bella Hijab itu harganya itu beda-beda gitu loh. Apakah harga ini benar-benar menentukan kualitas dari Bella Hijab? Jadi kemarin tuh aku udah beli di 5 toko dengan 5 range harga yang berbeda-beda. Oh iya teman-teman, karena kemarin banyak yang request minta aku bikin tutorial hijab, jadi insya Allah di akhir video aku bakal tutorial hijab. Kita lihat aja lah pokoknya ya akan terjalankan atau enggak. Langsung aja kita nonton ke videonya. Ini dia paket yang pertama. Ini adalah dari Hidayat Store dan aku beli Bella Hijab yang warnanya dusty pink. Kita lihat langsung. Warnanya dusty pink dan ini sesuai sama fotonya menurut aku karena aku minta yang dusty pink dan ini seperti biasanya dusty pink kayak gini. Terus materialnya sendiri adalah polikatun dan dia rapih banget dijahit tepi. Kalau untuk jahitannya sendiri ya lumayan rapi sih sebenarnya, cuma ya ada beberapa benang-benang yang keluar-keluar seperti itu ya teman-teman ya. Kalau untuk ukurannya sendiri ini 113 cm kali 113 cm dan harganya ini 16.500. Oh ya, kalau menurut pengalaman aku menggunakan Bella Hijab ini benar-benar gak licin. Dan kalau misalkan di Hidayat Hijab ini dia itu banyak banget warna pilihannya teman-teman, sampai 80, sekitar 86 warna pilihan gitu. Oke, selanjutnya ini dari Anma Hijab. Langsung kita buka ya. Nah, buat packaging sendiri kayak gini. Aku beli yang warnanya Velmilo muda. Kalau dari Anma Hijab ini harganya itu 10.999 dan materialnya sendiri double high count. Terus kalau dari Anma Hijab sendiri dia dijahit tepi. Jahit tepinya cukup rapi tapi sangat kecil gitu ya. Nah, kalau aku ngerasa sendiri, ini kan aku membandingin sama yang Hidayat Hijab yang pertama ya. Ini tuh lembut banget ternyata, lembut banget. Kalau ini tuh agak kasar dan sedikit kayak nempel-nempel di tangan aku gitu ya. Menurut aku dari Anma Hijab ini memang ada banyak banget produknya. Cuma ternyata yang tadi aku rasain itu kainnya cukup kasar ya. Jadi nanti kita coba lihat produk yang lain kayak gimana. Teman-teman, aku mau minta maaf banget buat yang Anma Hijab aku nggak bisa nge-review dan nggak bisa menggunakannya karena sebenarnya dia terlalu lihat bukan bercak-bercak ya. Ini lipatan-lipatannya terlalu kuat, jadi aku agak kesulitan buat menggunakannya. Ini sebenarnya dia juga cukup nempel-nempel kayak ibarat kalau teman-teman mau nyetrika kerudung tapi terlalu panas gitu loh, jadi terlalu nempel gitu satu sama lain. Lihat ya bentukannya jadi kayak gitu. Jadi ya mohon maaf buat yang Anma Hijab aku nggak bisa review. Kita lanjut aja ya. Ini dia yang selanjutnya. Nah, ini aku pesennya dari Mariam Ramadhani. Tulisannya Mariam Ramadhani, cuma di sininya tulisannya Retna Gallery dari Tasikmalaya. Harganya itu 8.735. Kita buka ya. Oke, ini packagingnya kayak gini. Lucu ya, ada pitanya. Aku beli yang warnanya abu, sesuai sama warnanya. Ini harganya tadi 8 ribuan. Ternyata dia pinggirannya itu di neci. Di neci ya teman-teman. Kalau di keterangannya sih 110 cm. Jadi sebenarnya biasanya kalau kain kayak gini itu 115 cm gitu lebarnya. Nah, mungkin perbedaan lebarnya itu karena kan kalau di neci sama di jahit tepi itu pasti beda ya, kebuangnya berapa. Nah, ini tuh 110 cm.
Oke, ini aku bandingin antara Maryam Ramadhani dengan Anma Hijab. Ternyata menurut aku lebih kasar yang Anma Hijab. Lebih kasar yang Anma Hijab. Kalau ini ya kasar, cuma nggak terlalu sekasar Anma Hijab. Kalau serat kainnya sendiri sebenarnya hampir sama sih. Nggak ada yang lebih rapat gitu, nggak, hampir sama. Dan ini paket yang terakhir. Ini dari Dara Factory. Aku udah beberapa kali ngebuka paket dari Dara Factory dan biasanya sih selalu oke. Kita lihat yang ini gimana ya. Dan teman-teman harus tahu harganya berapa. Harganya cuma Rp7.000. Masya Allah, Rp7.000. Kalian dilarang berharap deh Rp7.000. Oke, ini yang dari Dara Factory, kita buka ya, Rp7.000. Kita lihat harga kualitasnya seperti apa. Wow sih. Aku amazed banget, mau nangis. Lebay gak sih? Ya ampun. Aku beli yang baby purple dan ini baby purple bener, warnanya bener oke. Terus kainnya itu enakan parah. Meskipun paling enak emang tetap yang pertama ya, Hidayat Hijab ya. Tapi kalau ini menurut aku ini peringkat kedua deh. Peringkat kedua dibanding sama yang lain. Ini enak banget kainnya guys, jujur. Dia tulisannya sama, polycotton juga. Dan kalian tahu dengan harga Rp7.000 udah dijahit tepi. Ya ampun, mau nangis gak sih? Keren. Oh, seneng, lucu. Warnanya lucu juga, baby purple. Lumayan, aku suka warnanya. Nanti kita coba ya. Oke, kita aku sampai deg-degan. Lebay banget ya. Kita bandingin ya sama yang pertama. Tara ini dari Hidayat Hijab dan ini dari Dara Factory. Memang sih kalau lebih lembut yang ini. Cukup lebih lembut yang ini. Nah, tapi kalau menurut aku jahitannya lebih rapih Dara Factory. Ini beneran lebih rapih Dara Factory kalau menurut aku ya. Karena kalau ini tuh kayak terlalu kecil gitu loh, jarak sama ujungnya. Jadi ada beberapa potongannya itu yang kurang rapih gitu. Contohnya nih kayak gini nih. Nih, ada beberapa kayak sisa-sisa potongannya itu masih kurang rapih. Kalau Dara Factory ini dia rapih banget. Rapi banget. Serius. Gak peres loh, gue gak dibayar sama Dara Factory. Kalau mau bayar ya boleh. Bercanda deh. Kita coba ya. Oke, gitu. Kalau gitu langsung kita coba ya. Ya, dan ini sebenarnya ini adalah salah satu juga Bella Hijab yang aku beli. Saking aku nggak sabarnya mau nge-review Bella Hijab ini, jadi satu udah aku pakai ini teman-teman. Nah, aku ini tuh beli di Sally's Craft dan harganya 16.500. Tapi serius guys, menurut aku ini kainnya lebih premium dibanding yang lain. Karena ini tuh kalau dari lembut ini jauh lebih lembut dibanding semuanya tadi, dan jahitannya tuh rapih banget. Terus Sally's Craft ini aku pilih karena kalau yang sebelumnya kan aku kayak kepo ya tentang Bella Hijabnya sendiri. Kalau ini tuh aku emang kepo karena warnanya di sana lucu-lucu banget. Ini adalah salah satu warna namanya nudish dan banyak warna yang bagus juga. Dan aku lumayan ada beberapa baju yang emang warnanya kayak gini. Dan ini tuh cukup susah gitu nyarinya karena ini kan gak selazim kayak Dusty Pink atau Baby Purple. Itu kan sesuatu hal yang lazim ya, banyak toko hijab yang ngeluarin. Nah kalau ini tuh menurut ini gak terlalu banyak yang ngeluarin. Jadi pas aku nemu di Sally Hijab aku langsung beli, Sally's Craft aku langsung beli. Dan ternyata jauh lebih worth it menurut aku ya, dengan harga yang 16.500 gitu. Tapi kalau teman-teman berpikiran mau harga yang
affordable aja, aku bener-bener nyaranin Dara Factory. Selain pelayanannya emang udah juara menurut aku, dia tuh 7.000 dan teman-teman udah bisa dapet kerudung dijahit tepi. Ya ampun, gak ngerti lagi gitu. Tapi memang di Dara Factory itu terbatas warnanya karena banyak yang langsung habis gitu. Jadi teman-teman kalau mau borong langsung diklik sekarang juga produknya. Oh iya guys, sama tambahannya kalau yang ini yang aku pakai dari Sally Scarf ini nggak terlalu kelihatan bertekstur. Jadi tekstur kerapatan si benang-benangnya itu lebih rapat dibanding yang lain, karena yang lain itu agak lumayan terlihat bertekstur. Oke teman-teman, last but not least, sebenarnya masih ada lagi. Aku ini ada satu lagi sebenarnya, sama-sama dari Dara Factory, dan aku baru menemukan Bella Hijab versi pashmina. Ini satu-satunya, nggak tahu salah satunya ini dari Dara Factory. Dan karena kebetulan aku mau review Bella Hijab, aku sekalian aja ceritakan di sini. Ini dia bentukannya pashmina tuh, panjang dan nggak terlalu, dan dari segi kualitas nggak terlalu beda jauh sama yang sebelumnya. Udah aku jatuh cinta deh sama ini pashminanya. Oke, ini warnanya beige gitu. Nah, harganya ini 16.500. Kalau dari ukurannya sendiri, panjangnya itu 175 cm dan lebarnya ini 75 cm. Kalau untuk materialnya sama, polycotton juga. Oke teman-teman, kita mulai tutorial hijab yang pertama. Jadi yang pertama teman-teman tinggal langsung pakai peniti atau pakai jarum pentul, dirapihin, terus langsung disatuin kayak gini. Nah, untuk tipsnya sendiri, aku biasanya nyatuinnya itu, ini aku lepas dulu ya. Aku nyatuinnya itu biasanya aku satuin dulu, terus ada bagian yang di belakang dan ada bagian yang di depan. Terus aku capit. Nah, terus aku langsung tusuk dan aku keluarin lagi gitu. Jadi mengikat ke dua belah, ke dua sisi, di depannya maupun belakangnya, itu mengikat. Nah, buat yang pertama ini buat temen-temen yang suka simple aja, temen-temen tinggal dikekirin sama dikekananin kayak gini. Udah, menurut aku ini adalah salah satu gaya kerudung yang super duper berguna gitu ya, karena ini tuh pasti kalian kalau mau kemana aja itu tuh, dan mau aktivitas apa aja, ini tuh masuk aja gitu gaya kerudung kayak gini. Dan buat teman-teman yang baru menggunakan kerudung atau baru menggunakan hijab, please kalian gak usah aneh-aneh. Sejujurnya dulu aku pernah aneh-aneh dengan menggunakan berbagai macam gaya. Dan di belakang ada aku ketahuan dengan berbagai macam gaya yang aneh-aneh. Tapi sejujurnya kalian semakin simpel itu semakin cantik. Paham? Oke, paham ya. Oke, ini adalah gaya yang pertama. Oke teman-teman, sekarang aku udah pakai jilbab yang dari Hidayat Hijab. Nah, ini aku mau tutorial hijab juga. Nah, ini ya kelihatan ya, karena tadi gak terlalu lembut, gak terlalu jatuh si bahannya, meskipun juga ya lumayan cukup mudah dibentuk. Kelihatan kalau ada lipetan-lipetannya tuh, cukup terlihat jelas ya ada lipetan-lipetannya. Kalau yang tadi tuh meskipun sama-sama baru aku buka gitu ya, itu tuh nggak terlalu kelihatan ada lipetan-lipetannya. Kalau ini kelihatan ada lipetannya. Oke. Yang pertama masih sama, aku pentulin. Nah, ini adalah gaya yang juga aku suka. Ini yang kanan aku bawa ke atas. Aku bawa ke atas kayak gini, terus aku kasih jarum pentul. Ini aku kasih jarum pentul. Aku suka jarum pentulnya yang kecil mungil gini. Soalnya kayak lebih enak untuk dipakai. Nah, terus
sisi satu lagi teman-teman bisa taruh di samping. Oke teman-teman, aku buat di samping aku bakal pakai ini tuh pin hijab. By the way, kalau kalian mau tahu aku beli di mana tuh pin hijabnya, tinggal komen di bawah, nanti aku bikinin videonya. Ini terus kita tinggal taruh mutiaranya. Ini dia gaya kedua dari aku. Oke teman-teman, ini udah ada, aku udah pakai dari yang Mariam Ramadhani, cukup gampang dibentuk, lihat. Bahkan menurut aku ini cukup lebih jatuh dibanding yang Hidayat Hijab, dan lihat lipatan-lipatannya juga nggak terlalu kelihatan jelas. Terus juga dia ternyata 11-12 sih lembutnya. Kalau menurut aku kadang aku ngerasain lebih lembut, kadang itu aku ngerasa itu lebih lembut. Jadi kayak tergantung kalian sering pakai. Kalau tadi aku lebih sering pakai pegang-pegang ini, jadinya ini jauh lebih lembut. Itu kalian mungkin karena baru juga. Oke, langsung aja kita ke tutorial hijab yang ketiga. Nah, ini biasanya lagi-lagi langsung langsung dipenitin aja di leher atau dipentulin. Nah, ini adalah gaya hijab yang hampir setiap hari aku pakai. Gampang banget. Yang kanan tinggal di bawah kiri kayak gini. Nah, sekarang aku pakai tuspin bunga yang ini. Kita langsung pakai ya. Ini tuh tuspin bunganya jauh lebih panjang dibanding yang tadi. Oke, langsung kita taruh mutiaranya. Nah, terus yang di bagian dalam kita bawa ke sebelah sini. Dan biasanya kalau yang sebelah sini udah pakai pin atau udah pakai bros, aku pakai peniti atau jarum pentul. Aku pakai jarum pentul. Dan ini dia style hijab yang ketiga. Oke teman-teman, jadi aku udah sampai ke tutorial hijab yang keberapa? Aku udah lupa ini berapa? Keempat ternyata. Nah, sebenarnya dari Factory ini gampang banget buat dipakai. Ini paling gampang menurut aku buat dibentuknya. Tapi memang karena memang belum aku setrika juga, jadi masih ada kayak lipetan-lipetan yang cukup kelihatan. Tapi so far ini sangat paling gampang dibentuk. Mungkin teman-teman suka pakai kerudung yang dikebelakangin, tapi aku nggak akan pakai itu di kesempatan ini karena aku pribadi sebenarnya lagi belajar untuk menutup dada kerudungnya gitu. Jadi kita coba pakai yang lain ya teman-teman. Nah, sekarang aku cuma di peniti doang. Habis kayak gitu, teman-teman bisa mengikat kerudungnya di bagian tengah. Itu tadi. Terus bonus nih yang kelima, ini hampir sama kayak yang sebelumnya ini, tapi teman-teman menggunakan bantuan dari, tadi aku udah bawa yang pin lagi, tapi pinnya ini teman-teman sematkan di tengah. Terus kalau teman-teman gak mau kelihatan mutiaranya taruh di dalam aja. Jadi deh, simple kan? Nah, segitu dulu aja video dari aku. Kalau kalian suka jangan lupa klik like-nya. Dan kalian kalau mau request apa-apa bisa langsung tulis di kolom komentar. Aku harus mau bikin video apa, atau kalian udah kangen sama adik aku Clarissa, kalian boleh. Tuh, ada dia di belakang. Dia lagi mager masuk video.
Begitu ya teman-teman ya. Oke, dan jangan lupa juga subscribe biar aku makin semangat bikin videonya. Yeay! Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!